teman-teman, karena kita sudah memulai, kalau bisa on cam ya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku persilakan teman-teman untuk sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukakanlah hati kami dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami mengerti dan terapkan di kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Kalau Jenita gimana kabarnya, Jan? Kalau aku kabarnya baik dan sehat. Kalau kamu gimana? Tentunya baik juga dong dan semangat banget karena pada sore hari ini kita bakal ibadah. Teman-teman, pada sore hari ini mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita menyanyikan Kumasuki Gerbangnya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu tema bulan baca Alkitab dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan
Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil sikap berdoa. Sadarkah kita bahwa seringkali melukai hati Tuhan dan sesama kita melalui perkataan dan perbuatan? Oleh karena itu, aku ajak teman-teman untuk mengakui dosa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan pengakuan dosa kami. Kiranya Kau mengampuni kami agar layak menerima berkat yang hanya daripada-Mu saja. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita, mari menyanyikan Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami, harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami, sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Untuk mengungkapkan syukur atas pengampunan yang diberikan Tuhan, mari kita menyanyikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia
memasuki firman, mari kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk Bu Pendeta Manda dipersilahkan. Terima kasih teman-teman yang sudah bertugas menjadi MC. Selamat sore semuanya. Sore. Sore, Bu. Selamat sore. Salam kenal dari saya. Saya Pendeta Manda. Saya melayani di GKI Serpong, BSD ya. Ini kali kedua saya ke GKI Depok. Yang pertama itu waktu persekutuan wilayah kalau nggak salah, dan ini ke remajanya. Jadi saya lebih senang sih kalau ke remaja karena kayaknya bisa keikutan muda gitu, jadi nggak tua-tua amat sayangnya gitu ya. Makasih teman-teman untuk teman-teman sudah mau berpartisipasi ikut ibadah, dan hari ini kita mau dengar firman sama-sama. Nah sebelumnya teman-teman mari kita sama-sama satukan hati kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang bersyukur kepadamu karena Tuhan terus memberikan kami anugerah dan berkat sehingga kami boleh melewati 1 minggu penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau bersama-sama belajar tentang firman-Mu yang kiranya juga dapat menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami dibukakan hati dan pikiran kami, Roh Kudus Tuhan menguasainya sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami semua. Kami menyerahkan ya Tuhan keberadaan diri kami untuk sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, maka dari itu berbicaralah bagi kami semua, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami datang bersyukur dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita bahas bahan Alkitabnya gitu ya, ada yang tahu nggak tema hari ini apa teman-teman? Oh udah ada ya di slide ya, curang banget ya kayaknya. Udah ada di situ. Apa teman-teman? Boleh open mic semuanya. Apa tema khotbah hari ini? Tema firman-nya? Firman Tuhan, kebahagiaan sejatiku. Oke, thank you. Nah, untuk itu teman-teman saya izin share screen sebentar ya. Nah, teman-teman, kita mau masuk untuk menggali pemahaman teman-teman. Kira-kira apa sih fungsi Alkitab buat teman-teman? Maka dari itu teman-teman kalau berkenan gitu ya, teman-teman masuk ke website www.menti.com, lalu masukkan kodenya. Apakah sudah terlihat ya di layar ya? Lalu kodenya 80782036. Teman-teman masuk ke website itu dan tulis menurut teman-teman apa sih fungsi Alkitab itu gitu ya. Buat teman-teman secara pribadi, ini nggak perlu nama, jadi teman-teman bisa masukkan saja jawabannya, nggak akan ketahuan teman-teman tulis apa.
Tapi yang penting adalah saya pengen tahu sebenarnya pendapat teman-teman tuh, jadi fungsi Alkitab tuh apa ya gitu. Ya, ini kodenya 80782036 atau mungkin saya copy linknya kali ya. Saya kasih di chat mungkin ya biar lebih mudah ya teman-teman ya. Yap. Oke. Silakan teman-teman di kolom chat sudah ada linknya untuk masuk ke menti.com. Silakan teman-teman akses lalu tuliskan apa pendapat teman-teman tentang apa sih fungsi Alkitab itu. Ditunggu ya teman-teman karena ini ada berapa partisipan ya? 23 selain saya jadi ada 22. Harusnya ada 22 entry jawaban yang masuk. Saya tunggu ya teman-teman, jangan kelamaan, ntar yang ada kita nggak khotbah-khotbah nih, nggak dengar firman Tuhan ya, nungguin ini sampai besok gitu ya. Aduh. Oke, fungsi Alkitab untuk mengajar, thank you. Ada lagi kah? Panduan kehidupan, thank you. Ayo, apalagi kira-kira pedoman hidup, benar juga. Apalagi, ayo mengajar, ada berapa yang mengajar. Nasihat hidup buat menegur juga, oke. Lalu nasihat hidup tadi udah ya. Panduan dalam hidup mungkin ya maksudnya ya. Iya, thank you. Pedoman, oke. Mengetahui kehendak Tuhan, oke. Ya. Apalagi tuh? Mengarahkan, mengarahkan udah kayak Google Map ya Alkitab itu ya. Jadi ngarahin kalau mau kemana gitu ya. Tanya Alkitab gitu ya. Kalau kayak Dora di Explorer kan apa katakan peta gitu ya. Kalau orang Kristen katakan Alkitab gitu ya. Oke, apalagi nih tadi, lebih mengenal Tuhan, yes, nasihat hidup, mendidik, bukan cuma mengajar, mendidik, sumber keselamatan, mantap nih ya, ini pasti udah belajar sejarah gereja nih ya, ngomongin sumber keselamatan adalah Alkitab, bahasa Latinnya sola scriptura ya teman-teman ya, kan ada berapa sola tuh ya, sola gratia, sola fide, sola scriptura, dan solaria gitu kan ya. Ya kan, kangen ya makan solaria ya. Aduh ya ampun, lagi PPKM ya teman-teman ya. Aduh, nasi gorengnya itu loh the best banget nasi gorengnya ya. Pedoman, lebih menegur. Nah, ini bagus banget nih menegur, betul buat pedoman, Baru 16 loh guys. 17 nih, baru 17 banyak pedoman hidup sih ya. Bener juga sih. Ada lagi kah menguatkan. Ya, jadi kalau misalnya baca Alkitab langsung badannya six pack bisa ngangkat besi gitu ya, kuat banget jadinya gitu ya. Kuat menguatkan gitu. Gitu ya. Gitu nggak sih? Enggak ya? Panduan dalam berperilaku, bagus. Apalagi? Buat pedoman, ya, ini keren-keren nih jawabannya. Ayo dong yang lain teman-teman. Baru 17 loh ini, sementara kita ada 22 selain kalau aku nggak ikutan. Yuk, belum semuanya kasih pendapat nih kayaknya nih. Ayo teman-teman yang masih mau kasih masukan, 18, oke. Buat pedoman, ya panduan dalam berperilaku, pedoman hidup, iya betul. Pedoman jalan hidup, pedoman nasihat hidup, waduh luar biasa ya. Intinya pedoman ya, pedoman tuh apa sih? Apa itu pedoman? Ya kan? Pedoman tuh apa itu? Ya, pedoman temannya isoman kah atau gimana gitu ya? Enggak ya, kayaknya ya. Oke, 18 ada lagi kah mungkin teman-teman? Ada lagi? Kalau ada lagi masih saya tunggu. 20 deh, 20 dong please. 2 lagi ya. Yuk, 2 lagi yuk, bisa yuk. Ayo dong teman-teman. Ini udah nggak dikasih nama loh. Jadi harusnya sih nggak perlu ada rasa kayak, nggak enak kakak mau ngasih tahu. Nggak apa-apa, jawab aja gitu. Biar saya juga tahu teman-teman pandangannya Alkitab. Tuh apa fungsi Alkitab buat kamu? Ini nggak ada yang nulis jadi quotes-quotes di Instagram gitu, nggak ada ya? Quotes keren di Instagram gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya masuk profil tuh langsung bawah foto kita tuh langsung Matius 3 gitu kan, atau Matius berapa gitu. Sudah. Nggak ada ya? Nggak ada yang kayak gitu ya? Nggak ada kayaknya ya. Begitu foto langsung ini kan, berat. Apanya yang berat? Apanya yang berat? Emang Alkitab berat banget ya? Orang nggak berat kok, cuma berapa mega kadang-kadang kalau aplikasi Alkitab ya. Nggak berat. Oke, nggak ada lagi. 19 ada lagi tadi, baru masuk. Apa tuh ya tadi ya? Waduh. Kayaknya sih sama nih, untuk mengajar. Nice gitu ya, mengajar, untuk mengajar dan kayak
Oke, buat pedoman, pedoman banyak ya, pedoman hidup nih paling paling gede nih berarti yang paling, banyak orang setuju dengan ini. Oke, berarti kita close ya 19 partisipan ya. Thank you teman-teman sudah join, jadi setidaknya saya tahu pemahaman teman-teman, Alkitab itu adalah untuk mengarahkan sebagai pedoman, mengajar, mendidik, mengarahkan, menguatkan gitu ya, dan jadi panduan, atau pedoman gitu ya. Oke, nice, thank you. Nah, teman-teman, kalau gitu saya akan masuk ke sini, gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nah, karena tema kita adalah firman Tuhan kebahagiaan sejatiku, maka penting buat saya tadi untuk mengetahui apa yang teman-teman pahami soal Alkitab. Ada juga yang orang-orang yang memakai Alkitab itu bukan hanya sebagai pedoman hidup, tetapi sebagai yang bisa bikin tenang, bisa bikin nyaman, gitu ya. Karena gini, pengalaman ya, ada dulu oma-oma yang pernah saya layani, itu nggak bisa tidur kalau Alkitab itu nggak dipegang sama dia, nggak dipeluk. Ada nggak yang oma kalian, opung, eyang, yang kayak gitu juga, kalau nggak peluk Alkitab, kalau nggak ada Alkitab samping tempat tidurnya gelisah gitu, ada nggak? Nggak ada ya, kayaknya cuma oma-oma di tempat saya pelayanan aja tuh yang suka kayak gitu ya, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Terus ada juga yang itu tadi, demen banget, kalau misalnya search di Google atau, khotbah hari Minggu gitu ya, terus dia suka nangkep, potongan-potongan ayatnya terus dijadiin Instastory, jadiin WhatsApp status gitu ya, terus dimasukin ke apalah pokoknya di-upload ke sosial media untuk nunjukin, "Saya udah ibadah loh." Jadi fungsi Alkitab tuh untuk nunjukin, "Oh saya udah ibadah," makanya dia-upload ayat Alkitabnya kayak gitu-gitu. Ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang menjadikan Alkitab itu sebagai bantal. Ada yang pernah kayak gitu, jadiin Alkitab sebagai bantal? Ayo ngaku, masa dulu zaman SD waktu camping suruh bawa Alkitab, nggak ada yang jadiin Alkitab sebagai bantal? Ayo coba ngaku. Ada nggak yang kayak gitu? Saya pernah soalnya. Ya, pas camping guys. Pas camping tuh kan di tenda kan, rata kan, nggak boleh bawa macem-macem gitu kan. Jadi begitu ini, aduh kok nggak enak banget, mau pakai tas, ada yang ngeganjel. Jadi udah paling enak tuh Alkitab, emang tebel kan, lumayan ya. Habis itu ya udah, tapi firmannya kok nggak masuk gitu ya sini gitu ya, firmannya nggak masuk ke kepala, tuh kesian banget gitu ya. Nah, ada aja yang memakai Alkitab sebagai Alkitab fisiknya itu untuk berbagai fungsi, tetapi sebenarnya yang tadi teman-teman jawab itu udah sangat baik gitu ya. Banyak orang juga yang memakai Alkitab itu sebagai pedoman kehidupan. Tapi apakah benar itu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena coba siapa yang di sini rajin renungan? Ayo coba angkat tangan. Yang rajin renungan siapa? Ayo. Ada yang rajin baca renungan? Entah pagi, entah malam. Ada yang rajin baca renungan? Nih kayaknya anak-anak Depok pada malu-malu apa bagaimana ya? Aduh, anak Depok loh. Ayo, yang suka renungan? Nggak ada? Waduh, gimana ini? Katanya tadi pedoman hidup tapi renungan kagak. Atulah sama aja bohong itu mah. Gimana nih teman-teman? Katanya pedoman gitu kan. Katanya buat mengarahkan. Waduh, tapi kok renungan jarang ya? Waduh, kacau juga nih. Semoga mungkin karena malu-malu aja kali ya sama orang baru. Jadi kayak jaim-jaim gimana gitu sama orang baru, ya nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, ternyata Alkitab itu berfungsi banyak banget dalam kehidupan kita. Ya, tadi teman-teman udah jawab di situ apa sih fungsi Alkitab buat teman-teman gitu ya. Ada banyak hal, teman-teman bisa ngambil quotes-quotes menarik di situ, teman-teman bisa ngambil pelajaran di situ, teman-teman merasa berbicara dengan Tuhan lewat Alkitab, teman-teman bisa tahu apa yang jadi kehendak Tuhan lewat Alkitab dan banyak banget gitu ya. Nah, salah satu buktinya teman-teman adalah apa yang kemudian dialami oleh seorang pemazmur. Teman-teman tahu ya, kitab Mazmur itu kan sebenarnya kitab-kitab puisi gitu ya, tetapi puisi yang bukan sembarang puisi kayak anak-anak senja yang kayak romantis-romantis gimana gitu, enggak, tetapi puisi-puisi atau lirik-lirik, syair-syair yang memang berdasarkan pengalaman pribadi si pemazmur dengan Tuhan. Kalau misalnya anak-anak sekarang kan bikin puisi wajahmu seindah senja gitu ya, kuhirup baumu di antara tetesan hujan, kayak oh aduh ampun deh gitu ya. Kayaknya nggak ke situ kayaknya ya arah Mazmur. Tapi coba kita lihat apa sih sebenarnya yang ditulis oleh pemazmur gitu ya berdasarkan pengalaman dia,
bersama dengan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan, ya. Nah, kita baca Mazmur 1. Apakah kebaca ya tulisannya teman-teman? Ini tulisannya emang saya coba muat supaya pas gitu ya, satu layar sehingga teman-teman bisa menyimak bagian-bagiannya dengan jelas. Kelihatan ya teman-teman ya? Oke, saya akan bacakan kira-kira teman-teman bisa menyimak gitu ya, sekiranya teman-teman bisa menyimak Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kira-kira inilah teman-teman yang ditulis dalam Mazmur 1, sebuah nyanyian yang kemudian membuat banyak sekali orang merasa bahwa oh ini loh caranya atau ini loh berkatnya kalau misalnya kita banyak baca firman Tuhan gitu ya, banyak rajin baca Alkitab dan segala macam. Orang akan langsung meng-capture-nya di bagian yang ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang langsung capture di situ. Ya, padahal ini adalah sebuah perbandingan, teman-teman. Teman-teman masih ingat ya, teman-teman kalau remaja di Depok itu SMA kan ya, anak-anak SMA kan ya? Betul ya? Ada yang udah kuliah? Ada yang udah kuliah? Belum ya? Masih anak-anak SMA ya? Oke, teman-teman masih ingat nggak soal majas? Pelajaran bahasa Indonesia. Apa itu majas? Baru lulus SMA, oke, tapi masih ingat dong pelajaran bahasa Indonesia ya. Apa itu majas? Ada yang ingat nggak majas? Aduh, ini nih susahnya nih. Pelajaran bahasa Indonesia biasanya kalau di ujian nasional atau di ujian sekolah tuh biasanya paling jeblok sih Kak. Gimana ya, mohon maaf. Aduh. Matematika 90, gaya bahasa betul ya, gaya bahasa ya. Jadi salah satu cara kita untuk mengungkapkan sesuatu dengan hal yang menarik gitu ya. Nah, ternyata ini teman-teman ada kan majas perbandingan ya kan, ada majas hiperbola dan segala macam. Nah, Mazmur ini mengandung majas perbandingan. Gitu ya. Jadi membandingkan bagaimana orang benar dan orang fasik. Apa yang dilakukan orang benar, apa yang dilakukan orang fasik gitu ya. Jadi tidak selalu berbicara tentang bagaimana orang yang benar itu. Tetapi ada juga orang yang fasik. Orang yang fasik itu apa sih maksudnya? Orang fasik adalah orang yang kalau dia udah dikasih tahu tapi nggak mau denger gitu. Kayak apa ya? Bahasa sekarang itu bandel lah gitu ya. Bukan nama saya ya teman-teman, nama saya Manda Dandel, bukan Manda Bandel ya. Bukan, itu tolong dibedakan, saya bukan masuk ke golongan situ ya. Maksudnya bandel tuh jadi dikasih tahu nggak mau dengar, dibilangin nggak mau nurut gitu ya, dikasih tahu yang benar nggak mau, ya nggak, pokoknya nggak mau diarahkan lah gitu ya, orang fasik. Makanya kenapa di bagian terakhir Mazmur ini dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Karena apa? Karena nggak mau dengar arahannya, karena nggak mau dengar apa yang baik, karena nggak mau dengar apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan kayak gitu. Dan orang fasik dan orang benar itu nggak akan nyatu gitu loh. Ya, ada ribut melulu gitu ya, karena yang satu ngerasa nggak mau dikasih tahu, yang satu ngerasa dia itu hidupnya udah lebih oke gitu ya. Nah itu kadang-kadang suka nggak akur aja gitu. Nah, ternyata ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memperlakukan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi teman-teman bilang, oh Alkitab itu fungsinya adalah untuk mengajar sebagai pedoman hidup, yang mengarahkan, yang menguatkan, yang
mengajar dan segala macam, ternyata teman-teman tidak sedikit orang yang kemudian merasa bahwa Alkitab itu jadi sarana untuk menjelekkan orang lain. Alkitab dilihat sebagai sebuah alat atau sebuah instrumen yang menunjukkan nih loh saya benar dan kamu salah. Padahal Alkitab tidak seperti itu. Alkitab bukan sarana untuk menjelekkan orang lain dan membuat diri kita paling baik. Seringkali orang baca Mazmur 1 tadi, orang yang baca Mazmur 1 tadi, bilangnya gini, oh iya saya harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau ada orang yang rajin baca Alkitab tuh langsung mengkelompokkan diri ke situ. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi karena udah baca Alkitab, terus kemudian ngomong sama Tuhan, Tuhan saya kan udah baca Alkitab tiap hari, masa sih saya nggak dilolosin ujian? Tuhan saya kan udah ibadah gini, masa sih Tuhan nggak kasih saya ini? Gitu ya. Nah, terus kalau ada orang yang nggak baca Alkitab, langsung bilang, orang fasik kamu, nggak pernah baca Alkitab gitu ya. Kamu tuh ibarat sekam yang ditiupkan angin. Waduh. Pernah nggak ada nemu kasus-kasus kayak gitu? Jadi cerita-cerita di mana orang kemudian mengutip ayat Alkitab, lalu kemudian menunjukkannya ke orang lain untuk menjatuhkan mereka. Ya, kadang-kadang mungkin kita secara nggak sadar, tetapi kalau ngomong misalnya kayak dasar orang Farisi gitu ya. Teman-teman pernah dengar ada yang dikatain orang Farisi? Gitu ya. Kayaknya so tahu banget gitu ya, so pinter banget gitu. Padahal mungkin belum tentu, tapi ada aja julukan-julukannya atau apa namanya, aduh bebal banget sih jadi orang gitu ya. Kata-kata bebal itu kan kita tahu di Alkitab. Tapi kemudian kita tujukan buat orang lain. Ya, lalu kemudian menganggap diri kita sebagai yang sering baca Alkitab, yang sering ibadah, yang sering apa namanya renungan gitu ya, yang rajin membaca Alkitab, bahkan hafal ayat-ayat Alkitab, lalu kemudian kita menggolongkan diri jadi orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ini. Padahal Alkitab itu justru adalah cerminan dan panduan buat semua orang. Jadi kayaknya nggak pas deh kalau Alkitab itu kemudian jadi satu tolok ukur untuk menentukan, oh saya lebih baik dan kamu lebih buruk dari saya. Nggak fair kalau misalnya kemudian kita kutip ayat Alkitab hanya untuk menunjukkan nih loh kesalahan kamu. Lihat nggak di Alkitab, itu tuh nggak boleh gitu. Jadi Alkitab itu jadi kayak senjata gitu buat kita. Untuk menunjukkan saya lebih benar dan kamu tuh yang salah. Nah, ini mungkin teman-teman karena waktu itu belum apa ya, mungkin panas-panasnya suasana politik di Indonesia, teman-teman mungkin belum terlalu ngalamin gitu ya. Tapi dalam beberapa kesempatan saya mendapati ada banyak orang Kristen yang kemudian ketika kontestasi politik, ketika apa mau pemilihan presiden gitu ya, kan itu kan pesta politik, pesta rakyat lah ya, kita menyuarakan pilihan kita untuk jadi pemimpin negara ini. Nah, lalu kan pasti berkubu nih, ada kubu A, ada kubu B, ada kubu C gitu ya. Nah, di situ pasti ada orang-orang Kristennya. Gitu ya. Ada aja orang-orang Kristennya. Lalu kemudian mulailah orang-orang Kristen ini pakai ayat Alkitab. Salah satunya yang saya pernah dengar itu ketika Pak Presiden Jokowi waktu itu yang tadinya wali kota Solo itu mau naik jadi apa namanya gubernur Jakarta kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, iya kan wali kota Solo dulu, terus gubernur Jakarta. Nah terus ketika dia mau mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta, ada banyak orang yang sebenarnya agak meragukan beliau, termasuk yang Kristen. Lalu mulai kutiplah, kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan kepadamu perkara yang besar. Kayak gitu. Waduh, ini ayat Alkitab yang kayak gini kemudian dipakai di sosial media, teman-teman, oleh orang Kristen juga, kebayang nggak? Jadi mau ngomongnya gini sebenarnya, Bapak tuh mendingan urusin Solo aja dulu yang lebih kecil, jangan langsung ke gubernur, Solo aja belum beres kok tiba-tiba mau langsung loncat gubernur, kurang lebih seperti itu. Akhirnya saya tegur orang itu. Kebetulan saya kenal gitu, saya tegur, kenapa sih harus pakai ayat Alkitab? Dan ditaruh di sosial media. Itu tuh mau menunjukkan gini loh, Alkitab kita itu bisa jadi senjata buat ngejatohin orang gitu.
Padahal kan bukan itu fungsi Alkitab. Saya tegur sih orangnya gitu, dan habis itu dia juga minta maaf sih, tapi nggak di-take down itu status Facebook-nya, kan kesel ya. Udah ditegur, dikasih tahu gitu ya, rasanya pengen, bebal gitu ya. Tapi ya udahlah gitu kan, habis itu, dia nggak posting-posting lagi. Cuman ada banyak orang kayak gitu. Dan kalau teman-teman, nggak tahu nih kalau di WhatsApp-nya teman-teman atau di sosial medianya teman-teman, ada nggak sih yang kirimin, "Oh ini corona ini udah ada di Alkitab," gitu ya. Ada ayat-ayatnya yang kemudian merujuk pada situasi kita sekarang ini, di mana nyanyian itu nggak boleh, rumah ibadah kosong, terus harus menjaga jarak dan segala macam. Tuh ada aja ayatnya loh nemu di Alkitab gitu ya. Betul sih ada ayat-ayat itu, tetapi tidak secara langsung kemudian merujuk pada situasi kita sekarang. Jadi enggak secara spesifik itu mau menunjukkan apa yang terjadi pada kita sekarang itu udah diramalkan ceritanya sama Alkitab gitu ya, enggak juga gitu loh. Alkitab itu kan bukan buku ramalan, emangnya Alkitab kayak kartu tarot gitu yang buat ngeramal-ngeramal, enggak juga gitu. Kan Alkitab itu firman Tuhan, Alkitab itu kan menunjukkan jalan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Alkitab adalah cermin dan panduan buat semua orang. Bukan cuma untuk kondisi tertentu, bukan cuma untuk orang tertentu, bukan cuma orang yang dengan situasi tertentu. Sayang banget kalau Alkitab kita itu dipakai hanya untuk momen-momen tertentu aja gitu, untuk menjatuhin orang contohnya, untuk menunjukkan kesalahan orang lain misalnya, untuk membuat diri kita merasa lebih benar gitu. Aduh, sayang banget. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman juga pernah melakukannya secara sadar atau tidak gitu ya. Ya semoga sih enggak ya, karena Alkitab itu fungsinya bukan di situ teman-teman. Alkitab itu adalah cermin dan panduan buat semua orang. Sehingga kalau baca Mazmur 1 tadi gitu ya, kalau kita baca Mazmur yang ini tadi, kita coba koreksi diri kita. Kita tuh di golongan yang mana gitu. Apakah kita tuh yang senang mendengar yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, atau yang seperti orang fasik gitu ya, nggak mau dinasehatin gitu ya, yang masih suka mencemooh gitu ya, yang seneng berlama-lama di kumpulan-kumpulan orang yang berdosa misalnya kayak gitu ya, sesuai dengan Mazmur ini. Kira-kira kita di mana ya gitu. Itu jadi cermin buat kita untuk melihat kita nih ada di mana. Sama kayak tadi teman-teman yang udah bilang Alkitab itu fungsinya mengarahkan, betul. Untuk menyadarkan kita tuh ada di mana. Apa yang sedang kita perbuat sekarang. Ya. Nah, ini tadi sudah. Sehingga teman-teman firman itu akhirnya harusnya digunakan untuk jadi pegangan di masa sulit. Dan pedoman di masa bahagia. Gitu ya. Jadi ketika happy ya puji Tuhan gitu ya. Teman-teman mungkin aku mengucap syukur kepada Allahku dan segala macam. Oke, nggak apa-apa kalau lagi happy. Kalau lagi sulit, firman Tuhan itu juga jadi pegangan. Gitu ya. Ada ayat-ayat mungkin teman-teman udah punya lah ya ayat-ayat favorit yang pegangan banget deh, yang the best banget gitu ya. Please jangan say Yohanes 3 ayat 16 itu terlalu umum. Ya. Ayat favoritmu apa Yohanes 3 ayat 16? Boleh cari yang lain nggak? kayaknya itu udah marsnya orang Kristen banget ya. Ada yang spesifik buatmu nggak kira-kira? Yang akan kamu pegang terus gitu, yang akan kamu kayaknya ini aku banget nih Kak gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak teman-teman? Ayat Alkitab. Yang ayat emas gitu atau ayat apa ya bilangnya dulu ya? Ya ayat emas ya dibilangnya, ayat favorit gitu. Ada nggak sih? Atau nggak ada? Keterbukti ternyata emang bener jarang baca Alkitab berarti ya. Waduh, bagaimana ini? Ya, aduh teman-teman udah harus makin sering ya, karena ya terus terang teman-teman di masa sulit kayak gini, kita kalau mau pegangan sama berita-berita di luaran sana pasti kita khawatirnya jadi lebih banyak. Tapi kalau baca Alkitab, baca firman Tuhan, kita akan menjadi lebih tenang sih. Gitu ya. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa gitu ya. Oh, Amsal 23 ayat 18 dari Florence. Coba ya. Kita baca ya teman-teman ya, coba yang bawa Alkitab, yang pegang Alkitab, coba kita baca ini dari Kak Florence ya. Amsal 23 ayat 18.
Amsal 23 ayat 18. Apa itu? Oh, wah cakep banget nih. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Waduh, keren banget nih. Boleh tanya dulu sama Florence, kira-kira kenapa ayat ini, Florence? Boleh nggak sharing ke kita? Saya stop share dulu deh, biar kita bisa lihat. Hai, Bu Pendeta. Halo. Itu sih ayat emas dari dulu aku habis lulus kuliah dulu, Oh, graduate, terus sempat 1-2 bulan magang, terus berhenti. Terus 8 bulan tuh nggak dapat kerjaan, dah nyari kerjaan di mana-mana nggak dapet lah gitu ya. Terus ya gitu yang ya puji Tuhan sih dengan itu kita jadi rajin saat teduh tiap hari, dan pas lagi down banget tuh dapat firman itu sih, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Jadi dari itu tuh sampai sekarang itu yang dipegang sih. luar biasa Dan ya. emang itu sih yang terbukti ya, yang firman Tuhan itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Ini teman-teman menarik banget karena ngambilnya Amsal ya. Teman-teman tahu kalau teman-teman mengambil quotes-quotes keren, jangan cari di Google yang aneh-aneh, cari di Amsal. Cari di Amsal, itu quotes-nya keren ya. Quotes-nya tuh kayak seorang sahabat menaruh kasih sepanjang waktu menjadi seorang saudara dalam kesukaran, itu Amsal. Ya kan? Amsal berapa tuh ya? Amsal 17 ayat 17 kalau nggak salah, itu paling gampang sih Amsal. Soalnya ayat dan pasalnya sama. Benar nggak sih Amsal 17 ayat 17? Ya kan? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Teman-teman kalau punya best friend forever gitu ya, kasih deh ayat ini gitu ya, biar kelihatan teman-teman tuh mengasihi mereka gitu ya, sampai ngutip di Alkitab gitu kan kayak gitu ya, touching banget gitu ya, kayak so sweet banget gitu ya, padahal cuma itu doang yang ayat yang kalian tahu kan. Waduh, parah banget. Ya, semoga nggak gitu ya. Banyak banget, dan Amsal itu quotes-quotesnya luar biasa. Ya, dia sepenggal kayak tadi yang Kak Florence bilang gitu ya, itu cuma sepenggal gitu tapi maknanya tuh dalam banget gitu ya. Dan harusnya firman Tuhan itu jadi kekuatan buat kita gitu ya teman-teman ya. Ada lagi mungkin yang mau share ayat emasnya? Ayo, ada nggak? Ada yang mau share mungkin pernah dulu dikasih sama opung kah, dikasih sama mama gitu, nih ayatnya kamu hafalin kayak gitu-gitu. Ada nggak sih? Atau yang ayatnya kayak, ini aku banget nih Kak gitu. Ada nggak kira-kira teman-teman? Selain Yohanes 3 ayat 16. Ada? Ada dong, pasti dong. Yuk share yuk. Di kolom chat juga nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya kayaknya nggak terlalu pede untuk kasih open mic, ya nggak apa-apa. Di kolom chat juga boleh sharing ayatnya supaya kita juga bisa tahu nih. Oh iya, ada ayat ini bagus juga ya, kayak gitu. Mazmur 37 ayat 5. Coba kita buka ya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mantap. Thank you. Nikita. Aduh, ini Nikita yang penyanyi itu bukan sih? Coba dong yang mana orangnya? Beda lagi, Kak. Oh, beda. Oke. Kirain tadi kita yang penyanyi gitu ya. Aduh, thank you loh. Ini serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yes, benar. Tuhan yang akan menolong kita di dalam segala hal gitu ya. Jadi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Thank you. Dari Jojo ini Roma. Oh, akhirnya perjanjian baru ya. Roma 8. Oke, Roma 8 ayat 28. Coba ya kita baca sama-sama. Oh, ini juga ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Thank you, Jojo. Jojo ada rencana mau jadi pendeta nggak, Jo? Iya, ada rencana sih. Sedap. Amin. Yay. Thank you. Aduh, ini senang banget saya tuh kadang-kadang tuh ya kalau sama anak-anak gitu ya, anak SMP, SMA, remaja, bahkan saya sama anak SD, kalau pimpin ibadah sekolah saya suka pesimis begitu ditanya cita-cita kalian tuh apa gitu ya. YouTuber Kak katanya gitu. YouTuber, jadi desainer, jadi arsitek gitu. Begitu ditanya ada yang mau jadi pendeta enggak? Enggak. Sedih saya.
Sedih banget. Tapi Jojo, waduh Jojo kita doain sama-sama ya teman-teman ya. Aduh, karena nih ayatnya nih pas banget nih ya. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gitu. Walaupun ini nggak spesifik ke pendeta sih, tapi biasanya mereka yang mau sekolah pendeta atau jadi pendeta itu biasanya langsung kemudian merujuknya sih ke ayat ini sih sebenarnya gitu dari beberapa teman-temanku. Ya karena ya mereka merasa terpanggil gitu untuk jadi pelayan Tuhan. Aduh kita doain ya. Thank you loh Jojo ya, kita dukung sama-sama. Dari Philip, 1 Tesalonika, akhirnya perjanjian baru ya. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ini bukan baru nyari sekarang kan teman-teman? Jangan-jangan tiba-tiba, aduh baru nyari-nyari sekarang, enggak ya. Semoga enggak ya. 1 Tesalonika 5. Sebentar, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ayat 8, oke. Oh, Philip, di manakah Philip? Bisa tolong bacain Philip ayat pilihanmu 1 Tesalonika 5 ayat 8? Bisa. Ya, silakan. Tetapi kita yang 5 ayat 8. Ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa kamu pilih ayat itu, Philip? Karena sesuai dengan hidup kita sebenarnya adalah orang-orang berdosa, dan oleh karena tersebut maka kita harus mengubah diri kita sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk kita demi menebus dosa kita. Sedap. Ada rencana mau jadi pendeta juga? Belum, Kak. Belum ya, aduh. Soalnya jawabannya mantap kali ya. Waduh. Ya, tetap kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini kan ngomongin salah satunya kalau teman-teman ingat cerita sekolah minggu ya, berbaju zirahkan keadilan dan segala macam ya, perlengkapan perang rohani. Salah satunya ini juga dibicarakan di Tesalonika gitu ya. Jadi kita juga harus siap-siap karena bukan berarti kita udah ditebus Tuhan terus hidup kita sudah diselamatkan, and then kita nggak akan terjatuh dalam pergumulan, dalam pencobaan, tapi makanya kita harus sadar, waspada gitu. Ini bagus banget ya. Thank you Philip. Ya, lanjut ya. Ada siapa nih? Oh Jason. Jason kok direct message ya Jason? Nggak apa-apa. Ya, biar teman-teman tahu ya. Jason pilih ayatnya Matius 22 ayat 14. Coba kita lihat. Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Waduh. Sebab banyak yang dipilih, yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini kamu lagi seleksi pacar-pacar kamu atau gebetan kamu atau gimana sih, Jason? Jason? Oh, kemana orangnya? Enggak. Oh, enggak. Kenapa Jason? Kenapa ayat ini, Jason? Kalau boleh tahu. Lah, kemana orangnya? Di manakah Jason? Serius, orangnya kemana? Ya, orangnya hilang beneran. Masa sih? Iya ya? Lalu kali Bu dia. Oh, oke. Padahal ini menarik loh kalau ayatnya ini gitu ya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Karena ini bicara soal bagaimana Tuhan Yesus itu kan kasih perumpamaan gitu ya soal perjamuan kawin di mana orang itu sebenarnya semua diundang tapi mereka yang tidak berpakaian proper gitu ya untuk datang ke sebuah undangan pesta itu yang kemudian akan terseleksi dengan sendirinya gitu ya karena udah tahu nih acara nikahan kok bajunya bukan yang baju untuk pergi-pergi kayak gitu malah baju santai kayak gitu. Nah, makanya kenapa ayat itu sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Gitu ya. Ini menarik juga sih. Makanya saya pengen tahu, Jason, aduh, kemana ya ini anaknya? Ya nggak apa-apa, tapi ini gambaran buat kita ya, buat ternyata kita juga diminta untuk masuk ke dalam golongan yang menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bukan berarti dengan kita hidup sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah dimenangkan Tuhan, terus kita hidup seenak-enaknya gitu ya, semau-maunya, suka-sukanya gue, enggak juga loh teman-teman. Kita juga harus jadi orang yang membawa diri kita sebagai orang yang
layak untuk kemudian disebut orang yang sudah ditebus dan diselamatkan kayak gitu ya. Oke, saya thank you banget loh buat teman-teman yang udah sharing. Nanti kalau misalnya ini teman-teman mulai dari sekarang rajin baca Alkitab lah, karena ada banyak hal yang benar-benar menguatkan gitu ya, yang benar-benar membuat teman-teman itu ngerasa jadi lebih tenang, lebih bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan gitu ya. Itu yang jadi kekuatan. Nah, saya akan share screen lagi teman-teman ya. Nah, tadi terakhir kita bicara soal ini ya. Firman Tuhan itu digunakan untuk jadi pegangan di masa sulit dan pedoman di masa bahagia. Bukan jadi senjata buat sesama kita. Gitu ya. Firman Tuhan itu isinya luar biasa baik. Ya. Isinya luar biasa dahsyat gitu ya, dan membuat kita jadi berpengharapan, jadi kita jadi lebih banyak bersyukurnya gitu ya. Bukan sebagai senjata bagi sesama. Sayang banget kalau misalnya ayat Alkitab hanya dipakai untuk menunjukkan hanya kesalahan orang lain. Betul di dalam tadi kalau nggak salah di lagu tema kita ya teman-teman masih ingat nggak sih lagu yang tadi kita nyanyiin? Lagu tema apa tadi? Lagu tema 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi gitu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan betul. Tetapi menyatakan kesalahan siapa? Bukan kesalahan orang lain, tapi kesalahan diri kita. Ya, bukan arahnya bukan keluar, tetapi ke kita. Untuk kita kemudian bercermin, oh iya ya, jangan-jangan saya salah. Oh ya, jangan-jangan saya kurang nih di sini, gitu ya. Jadi bukan sebagai senjata untuk sesama gitu ya, untuk nunjukin bahwa kamu kurang ini. Aduh, bukan itu tujuannya teman-teman. Ya, semoga ini bisa dipahami oleh kita semua ya. Nah, berikutnya teman-teman, kenapa kemudian dikatakan seperti pohon di tepi aliran air? Nih saya kasih ilustrasinya gitu ya, ketika ada aliran air sungai, lalu kemudian kita lihat pinggir-pinggirnya tuh hijaunya tuh cakep gitu ya, hijaunya bagus gitu ya. Karena apa? Karena di sini airnya melimpah. Kenapa dikatakan seperti pohon di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya dan tidak layu? Karena apa? Karena semua hal yang dibutuhkan untuk bertumbuh itu tuh ada di situ. Nah, seperti itulah orang yang selalu mengupayakan dirinya belajar firman Tuhan. Ya, karena apa yang dibutuhkan untuk bertumbuh dalam iman itu ada di situ. Ada dalam firman Tuhan. Ada di dalam ketekunannya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Gitu ya. Berbuah pada musimnya itu bonus. Tidak layu itu bonus. Karena apa? Karena dia berhasil tumbuh. Ya, dia berhasil tumbuh dengan baik. Gitu ya. Dia berhasil tumbuh dengan baik, hidupnya juga nggak pernah kekurangan gitu ya. Dan itu yang terjadi ketika kita merasa bahwa oh Tuhan itu sudah kasih lebih banyak pada saya. Itu yang terjadi ketika kita belajar firman Tuhan. Itu yang kemudian membuat pemazmur kemudian mau membagikan pengalamannya. Kalau rajin merenungkan firman Tuhan, rajin memahami apa yang ada dalam Alkitab, kita jadi merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, kayaknya kayak kosong gitu loh hidup kita. Nggak ada tujuannya, nggak ada arahannya, nggak tahu mau ngapain, nggak jelas hidup kita ini. Nah, pemazmur membagikan pengalamannya sebagai orang yang berusaha untuk terus mendalami firman Tuhan, dia merasa hidupnya adalah hidup yang menyenangkan. Walaupun mungkin situasinya nggak selalu menyenangkan kayak gitu. Tetapi apa yang menjadi kebutuhannya untuk bertumbuh di dalam iman itu ada dalam firman Tuhan. Itu yang dia pegang. Gitu ya. Dan ini yang jadi cerminan buat kita juga, teman-teman. Ketika kita baca Mazmur 1, itu kita bercermin. Ada di mana kita? Bertanya, apa yang sudah selama ini kita lakukan? Udah rajin belum? Udah tekun belum? Gitu ya. Ini yang mau kita pelajari sama-sama. Bahwa Alkitab itu firman Tuhan betul. Tetapi kita mau nggak untuk terus membacanya, mengisi kehidupan kita ibarat. Makanya kenapa ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Teman-teman pernah dengar doa itu nggak ya? Tuhan, kami mau menerima berkat rohani berupa firman Tuhan gitu. Itu kan kayak kita makan setiap hari, ya kan? Itu untuk apa? Membuat tubuh kita sehat gitu. Kita makan tiap hari supaya kita tuh
bisa mengerjakan ini dan itu, kondisi tubuh kita sehat, imun kita baik gitu ya, sehingga apapun yang ditugaskan tuh kita bisa melakukannya dengan perfect gitu ya. Tapi kalau misalnya kita rohaninya kosong, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ini, ya ada masalah sedikit langsung galau, ada masalah sedikit langsung kayaknya nggak ada harapan lagi kayak gitu. Tapi kalau kita diisi rohaninya, kita akan bisa melalui apapun yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Gitu teman-teman ya. Jadi kenapa itu penting banget buat kita gitu ya. Kenapa itu penting banget buat kita? Karena kalau kita kosong, ya kita nggak punya tujuan apa-apa lagi gitu ya. Apa yang mau kita kerjain dalam hidup? Slide terakhir teman-teman, slide terakhir. Sumber bahagia kita adalah Alkitab gitu ya. Tema kita adalah firman Tuhan, kebahagiaan sejati kita. Kenapa sumber bahagia kita adalah Alkitab? Karena melalui Alkitab kita belajar jadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan manusia. Apa bedanya dengan buku-buku yang lain, Kak? Buku psikologi, buku pendidikan karakter, atau buku matematika, atau buku bahasa Inggris, atau novel, Kak, atau komik gitu, manga gitu, apa bedanya? Ya beda lah. Karena buku-buku itu hanya mengisi sebagian dari kehidupan kita. Kognitifnya, cara kita berpikir, cara kita bernalar gitu ya. Teman-teman baca buku pelajaran gitu ya, supaya teman-teman terisi nih otaknya, intelektualitasnya jadi bertambah gitu ya. Teman-teman baca novel, teman-teman baca komik, teman-teman baca webtoon, apalah itu ya bacaan kalian, itu untuk apa? Untuk rekreasi, untuk hiburan. Mungkin juga untuk pengetahuan sedikit demi sedikit gitu ya, apalagi kalau misalnya cewek-cewek bacanya novel-novel soal cinta-cintaan, gitu nggak sih? Nggak ya? Anak-anak Depok makanya lurus-lurus ya kayaknya ya. Kuliah, sekolah gitu ya. Aman ya, nggak baca yang cinta-cintaan gitu kan ya, mantap gitu ya. Tapi ada aja yang kayak gitu ya. Oh, itu buat belajar, cara kita nanti kalau misalnya menjalin relasi yang sehat itu seperti apa gitu. Itu novel-novel atau tayangan-tayangan, film-film gitu ya. Tetapi Alkitab menunjukkan kita caranya jadi manusia yang bukan hanya berkarakter baik, yang bukan hanya punya kepribadian yang mantap gitu ya, tetapi juga punya iman yang luar biasa. Dan hanya itu yang bisa menolong kita. Buku-buku inspirasional lain banyak mungkin, apalagi penulis Kristen, tapi basicnya apa? Alkitab. Dasarnya apa? Alkitab. Teman-teman mau siapa? John C. Maxwell. Siapa lagi? Christian Prince. Siapa lagi? Penulis-penulis hebat itu. Basicnya apa? Alkitab. Sehingga ini yang kemudian membuat kita bersyukur, kita semua punya Alkitab yang luar biasa, yang mampu menunjukkan kita bagaimana caranya jadi manusia yang lebih baik. Bersyukur teman-teman. Sekarang Alkitab bisa di-download di handphone, nggak berat-berat lagi ya, kalau tadi katanya kayaknya berat Bu, enggak, Alkitab di handphone berapa mega sih gitu ya, nggak gede kok. Cuma masalahnya niatnya kita gitu. Bagaimana cara kita mau memberlakukan firman Tuhan itu? Mau nggak kita untuk mencari jalan kebahagiaan menurut kehendak Tuhan? Carinya di mana ya? Di Alkitab. Ya inilah sumber bahagia kita, inilah sumber kehidupan kita. Ya. Ketika kita mau baca Alkitab, kita mau mendengarkan suara hati Tuhan, kita mau hidup berdasarkan apa yang jadi kehendak Tuhan, hidup kita tuh akan jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, gitu ya. Bukan berarti nggak ada masalah ya teman-teman, tetapi segala sesuatu dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat berapa itu? Ayo, ada yang ingat nggak? Ya, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu kata-kata Paulus. Yang merasa bahwa ya Tuhan itulah sumber kekuatan. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Ya, kiranya ini teman-teman, kebahagiaan sejati itu bukan soal materi, bukan soal berapa prestasi yang kamu capai, bukan soal seberapa jauh pengalamanmu, seberapa besar cita-citamu, enggak, tetapi bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan dan manusia itu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Kiranya ini bisa menolong teman-teman untuk melangkah dengan lebih pasti gitu ya, untuk tetap memakai firman Tuhan dengan tepat, sehingga kehidupan teman-teman pun seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.
Teman-teman, untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita menyanyikan Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jalan yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Untuk Pendeta Amanda, kami persilakan memimpin doa syafaat. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan bersama-sama teman-teman untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur karena melalui perenungan firman hari ini, kami ditegur, kami diingatkan, kami dikuatkan, dan juga dimotivasi untuk kami melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Kau mampukan kami, anak-anak-Mu, yang saat ini ada dalam Komisi Remaja GKI Depok, kiranya kami dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan dengan tepat. Kiranya kehidupan kami juga senantiasa dibimbing oleh kebenaran firman-Mu, dan kiranya ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Sehingga sekuat apapun badai menerpa kehidupan kami tetap berpaut pada Tuhan, dan kami tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Kiranya Tuhan tolong setiap kami di dalam kami melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari, kayak menyerahkan diri kami hanya dalam tangan kasih. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami tercinta GKI Depok. Kiranya Tuhan tolong sehingga gereja tempat kami bertumbuh, tempat kami belajar, tempat kami melayani bersama-sama ini Tuhan tetap menjadi tempat yang nyaman untuk kami ada di dalamnya, di mana kami berbagi hidup bersama dengan orang-orang lain, bersama dengan majelis jemaat, bersama dengan pendeta konsulen, bersama dengan orang-orang yang ada dalam badan pelayanan, siapapun mereka yang ada di dalam kepengurusan gereja Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua sehingga kami boleh bersama-sama menjaga komunitas kami dan bertumbuh di dalam iman bersama-sama. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk proses penyesuaian terkait dengan PPKM yang akan berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 20 Juli nanti. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap langkah dan strategi yang diupayakan oleh gereja Tuhan untuk beradaptasi dengan situasi pandemi yang sekarang ini berdasarkan keputusan pemerintah juga. Kiranya kami juga boleh ikut ambil bagian di dalamnya, boleh mendukung apa yang menjadi program pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya ya Tuhan di tengah situasi yang kami hadapi sampai dengan saat ini di mana pandemi masih menjadi ancaman bagi kami semua, kiranya Tuhan mau tolong sehingga kami juga boleh tetap menjaga
diri kami, menjaga kesehatan kami, menjaga imun kami, dan kiranya ya Tuhan, tangan kasih Tuhan menolong kami di dalam pergumulan yang kami hadapi sebagai dampak dari pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong pemerintah juga dalam mensukseskan program vaksinasi dan juga PPKM yang sekarang ini sedang berlangsung. Kiranya apa yang sudah dilakukan ya Tuhan itu juga boleh menolong kami, membuat kami juga boleh tetap bertahan hidup, boleh tetap berjuang untuk menjaga kehidupan kami yang sudah Tuhan berikan. Saya juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami pribadi demi pribadi ya Tuhan, anak-anak remaja GKI Depok, kiranya Tuhan menolong supaya dalam studi kami, di dalam rencana-rencana kami ke depan, kami tetap melibatkan Tuhan di dalam. Karena kami percaya Tuhan yang sudah merancangkan segala sesuatunya untuk kami. Maka dari itu sudah selayaknya lah kami mengkonsultasikan segala apa yang menjadi cita-cita kami, kerinduan kami, dan pergumulan kami tentang hari depan hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Mampukan kami Tuhan untuk mengenali apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak remaja GKI Depok ke dalam tangan kasih-Mu. Berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami, papa mama kami, ayah ibu kami yang juga terus berjuang mendampingi kami, yang terus mengupayakan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kiranya Tuhan menolong sehingga papa mama kami juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, orang tua kami diberikan hikmat, sehingga dalam menjalani segala aktivitas dan pekerjaan mereka, mereka juga tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan mereka ya Tuhan, orang tua kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga ya Tuhan dengan kami bersama dengan adik atau kakak kami, kiranya Tuhan juga menolong sehingga relasi kami pun menjadi relasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh saling mendukung, saling menguatkan sebagai saudara, kakak beradik yang Tuhan satukan di tengah keluarga Kristen ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Saya juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini atau dalam waktu-waktu ini Tuhan berulang tahun mensyukuri pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, apapun yang mereka cita-citakan ya Tuhan, kiranya Engkau tuntun dan sertai mereka, sehingga mereka juga boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan rencana studi kami juga ya Tuhan, untuk jenjang yang berikutnya. Kiranya Tuhan mau tolong untuk persiapan-persiapannya, kiranya kami dimampukan untuk mempersiapkan yang terbaik. Kalau sampai saat ini masih dilangsungkan secara online, segala bentuk pendidikan formal dan informal, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami pun dimampukan untuk mengikuti setiap rancang ajar pembelajaran ini dengan baik. Kiranya Tuhan berikan kepada kami hikmat dan sukacita sehingga kami menjalaninya dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala apa yang kami mohonkan yang mungkin tidak terucapkan dalam diri kami, melalui bibir dan mulut kami, kiranya Tuhan yang memberkati, karena kami percaya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kedalaman hati kami. Kami mau menyerahkan doa kami dan juga seluruh kehidupan kami ya Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan didasarkan pada 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk persembahan, dapat diberikan dengan scan QR Code atau dengan transfer ke rekening gereja dengan menambahkan angka 10 di akhir nominal. Contoh 50.010. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan dari kasih
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari menyanyikan Indahnya Hidup. Indahnya hidup ini bersamamu Tuhan, matahariku, benteng hidupku, harapan di kalbu, tiada lagi bimbang ragu, sama kau dekatku, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, indahnya hidup ini bersamamu Tuhan, melebihi segalanya di dunia. Tuhan yang kupuja, walau temaram dunia, sinarmu terus bercahaya, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti, bersama Tuhan jalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga, semakin dekat aku padanya, semakin ku rasakan kasihnya, semakin nyata ku miliknya pribadi. Untuk doa penutup dan berkat, Pendeta Manda dipersilahkan. Ya, terima kasih. Teman-teman, kita tiba di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, tangan kasih-Mu terus membentuk kami. Kiranya kuat kuasa Tuhan juga terus menjaga dan melindungi kami. Kami mau Tuhan untuk selalu dibentuk dan diarahkan seturut dengan kehendak-Mu, maka dari itu kami menyerahkan diri kami untuk sepenuhnya dikuasai oleh tangan kasih-Mu. Dan kami mau bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan mengambil sikap saat teduh.
Nah, teman-teman, sekarang akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Jason. Halo teman-teman, Halo ada Jason. pengumuman sedikit nih. Jadi Halo. minggu depan kita ada Nobel PA kita jam 4 juga kayak biasa. Jangan lupa datang ya teman-teman. Nah, pengumuman selanjutnya, jadi bulan ini adalah bulan baca Alkitab dan G Sesama atau Gerakan Setahun Selesai Membaca Alkitab. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftarkan diri dalam program ini, bisa langsung daftar lewat Google Form. Ini nanti link Google Form-nya bakal ada di chat ya teman-teman. Nah, untuk Iren, mungkin ada yang mau ditambahnya untuk informasi lebih lanjut. Halo teman-teman, jadi untuk G Sesama tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun lalu, karena biasanya tahun-tahun lalu kita ada penempelan komitmen kan. Nah, karena sekarang PPKM juga, kita nggak bisa ke gereja, jadi kita lewat Jamboard nih penempelannya. Mungkin nanti untuk teknisnya, nanti bakal ada linknya, nanti teman-teman buka aja linknya. Untuk yang pakai handphone, sorry banget ini harus di-download. Untuk yang pakai laptop langsung diklik aja linknya, terus langsung ketik nama sama mau ikut berapa tahun untuk G Sesama tahun ini. Pilihannya ada 1 tahun sama 2 tahun ya. Untuk 1 tahun fokusnya bisa baca 1 Alkitab dalam waktu setahun. Untuk yang 2 tahun fokusnya bisa selesai baca 1 Alkitab secara kronologis juga. Jadi udah dirangkai sesuai urutan ceritanya juga. Itu aja sih teman-teman. Makasih. Ini mungkin sebentar lagi akan di-share screen Jamboardnya kayak gimana, tapi sebentar dulu ya teman-teman. Oh, sorry teman-teman, ada kesalahan teknis. Jadi, teman-teman cukup ngisi Google Form-nya aja, jadi Jamboard-nya nanti bakal diisi sama pengurus. Jadi, teman-teman cukup isi Google Form-nya aja ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan ada sesi foto. Jadi untuk yang belum on cam ya. Yuk yang belum on cam bisa dinyalain kameranya. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Langsung ya. Yuk, 1, 2,
3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kasih. Teman-teman jangan keluar dulu karena hari ini teman kita Iren ulang tahun. Jadi ayo kita nyanyiin happy birthday buat Iren. Iren, happy birthday. Makasih. Happy birthday Iren. Happy birthday Iren. Happy birthday, Iren. Makasih Happy birthday semuanya. Iren. Ada yang bisa share sound nggak, Ruben? Mungkin happy birthday gitu atau So, Jason aja langsung Jason main musik. Nah iya boleh tuh Jason main gitar. Chen, ayo Chen. Kali Tunjukkan. nyanyi nih Kak. Spesial dari ketua korem kita. Iya. Ya. Jason. Next phase. Let's go. Nyanyi juga nih Kak. Iya dong. Hidung. Yang lain nggak apa sih, yang juga kali ya, biar nanti walaupun jadi balapan kali ya, biar rame ya. Sama Nikita nih, temenin nyanyi nih. Tahun Tepuk tangan dong semuanya. Yeay, Iren. Happy birthday Iren. Makasih. Oke terima kasih. teman-teman. Ibadah Terima kita kasih, teman-teman. selesai sampai di sini. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Aduh, sebenarnya pengen ketemu langsung kayaknya lebih seru ya kalau ketemu langsung.